Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati ila nur. Subhanalladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun walladzi khalaqakum min tin summa qada ajalan wa ajalun musamma indahu summa antum tamtarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah innama huwa ilahul wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, mengawali majelis kita pada hari ini adalah kita senantiasa memberikan puja dan puji syukur hanya kepada Allah Ta'ala, sebab memang tidak ada yang pantas dipuji dan dipuja kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah melimpahkan beberapa kenikmatan yang kita tidak bisa menghitungnya, karena kita harus mensyukuri, kita harus menghargai, dan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan Allah sudah memberikan Al-Quran itu untuk petunjuk bagi manusia di dalam menjalani hidup dan kehidupan, agar senantiasa diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan masih meneruskan bahasan kita pada periode yang lalu, yaitu kita sudah membahas yang berkaitan dengan orang-orang yang bertakwa itu harus menahan amarah, menahan rasa jengkel. Karena ternyata kemarin juga sudah diuraikan, meskipun dalam waktu yang relatif singkat, dampak dari orang yang tidak bisa menahan amarah itu ternyata bisa berdampak luar biasa, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Oleh karena itu Allah senantiasa berwasiat kepada manusia agar manusia itu bisa menahan amarah dan menahan rasa jengkel. Perlunya pengendalian amarah ini menjadi penting untuk kebaikan kita semuanya, kebaikan diri sendiri, kemudian dengan sesama anggota di lingkungan kemasyarakatan, keluarga, dan lingkungan pada umumnya. Jika kita tidak dapat mengatasi kemarahan, maka ini dapat menyebabkan banyak masalah seperti terganggunya hubungan sosial dengan teman-teman sepergaulan, dengan teman-teman sejawat, rekan kerja, dan sebagainya, dan juga dengan anggota keluarga serta rekan-rekan, serta juga banyak mempengaruhi kesehatan. Masalah pengendalian amarah itu juga adalah suatu penyakit mental yang tidak boleh diabaikan. Sehingga perlunya kita mengetahui apabila kita mulai merasa tidak dapat mengendalikan amarah, maka hendaklah dipertimbangkan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama adalah ekspresikan kemarahan Anda setelah Anda merasa tenang. Jadi pengendalian amarah bisa terkendali mudah-mudahan. Kemudian hendaklah kita berpikir dahulu sebelum kita berbicara. Mau mengucapkan sesuatu itu hendaklah kita terlebih dahulu kita pikirkan. Jangan sampai nanti mulut itu tidak terkendali, itu dampaknya juga nanti kurang baik. Kemudian juga perlunya melakukan aktivitas fisik seperti olahraga dan kegiatan-kegiatan yang lain itu menjadi penting. Kemudian perlunya kita mengetahui akar penyebab dari suatu permasalahan itu sehingga kita semua menjadi marah. Kemudian langkah berikutnya kita diperlukan untuk langkah mengidentifikasi solusi yang memungkinkan. Kemudian yang lebih penting jangan menyimpan dendam. Sing wis ya wis gitu. Dendam itu jangan sampai dipelihara di dalam kolbu, di dalam hati, karena itu nanti juga efeknya tidak sehat. Kemudian sesekali bila mana perlu digunakan humor itu sebagai langkah untuk pengendalian amarah. Hal yang lebih penting adalah kita juga harus banyak belajar bisa menghargai orang lain. Jangan hanya ego kita yang ditinggikan, tetapi kita tidak pernah menghargai orang lain, menghargai hak-hak orang lain, menghargai pendapat orang lain itu juga menjadi langkah yang penting yang harus kita pertimbangkan. Kemudian kapan perlu kita ketahui, kapan kita perlu mencari bantuan. Bantuan itu bisa teman, saudara untuk berkonsultasi, untuk menerima wejangan dan sebagainya, untuk curhat katakanlah kalau bahasa sekarang, itu menjadi penting. Selanjutnya di dalam surat ketiga ayat 134, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai
wal kandiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang berinfak dalam keadaan bahagia dan bahaya dan menahan rasa jengkel serta memaafkan dari manusia, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian di dalam surat ke-49 Allah juga memberi informasi lebih lanjut, ya ayyuhalladzina amanu talibu katsiran minadh-dhoni inna ba'dadh-dhoni ismun wala tajassasu wala yahtab ba'dukum ba'dun ayyuhibbu ahadukum yakula lahmal akhihi maitan fakarihtumuhu wa taqullaha innallaha tawwabur rahim. Surat ke-49 ayat 12. Wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari persangkaan atau dugaan bahwa setengah persangkaan itu adalah dosa. Dan jangan mengintai-intai dan jangan pula setengah kamu mengumpat kepada setengah yang lain. Apakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kamu membencinya. Maka takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah pemberi taubat Nabi Maha Penyayang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pelajaran dari dua ayat tersebut kita bisa memperoleh makna bahwa Allah senantiasa memerintahkan orang-orang beriman untuk menjauhi prasangka buruk atau perasaan-perasaan dugaan-dugaan buruk kepada orang lain. Kemudian Allah juga melarang kita itu pekerjaannya memata-matai atau mencari-cari keburukan orang lain. Allah juga melarang ghibah, bahkan menjelaskan ghibah itu laksana memakan bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati. Buruk sangka, memata-matai dan mencari-cari keburukan orang lain serta ghibah adalah haram, serta menjadi perusak persatuan dan kesatuan. Ini menjadi penting untuk kita bersama bahwa buruk sangka, memata-matai orang lain, mencari-cari keburukan orang lain dan ghibah itu semuanya haram. Haram artinya tidak boleh dilakukan, karena itu bisa menjadi perusak persatuan. Padahal kita sebagai orang yang beriman, orang beriman itu bersaudara dan harus menjaga persatuan, sebagaimana Allah menjelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wa taqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka berbuat solehlah di antara saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, semoga kamu mendapat rahmat. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, pelajaran dari surat Al-Hujurat ayat 10 tadi bahwa orang-orang beriman meskipun bukan saudara sekandung, mereka itu terikat dengan persaudaraan iman atau ukhuwah imaniyah. Bagikan saudara kandung bahkan ikatannya bisa lebih kuat lagi. Kemudian ketika orang-orang beriman itu ada yang bertikai, maka kewajiban mukmin lainnya adalah mendamaikan. Kewajiban kita sebagai orang beriman adalah mendamaikan mereka, dan yang paling wajib mendamaikan itu adalah pemimpin-pemimpin dari kaum muslimin. Terlalu besar itu, Mas. Kemudian pertikaian itu bisa terjadi bahkan antara dua orang. Meskipun yang bertikai itu dua orang, maka wajib bagi mukmin untuk mendamaikan mereka. Apalagi jika yang bertikai itu melibatkan banyak orang. Orang-orang mukmin harus menjadikan takwa itu sebagai landasan di dalam seluruh amal perbuatannya, termasuk dalam mendamaikan dua orang yang bertikai tadi. Dengan takwa ia bisa adil dan tidak diskriminatif. Dengan takwa juga akan memperoleh rahmat dari Allah SWT.
Ayat ini kemudian mengisyaratkan bahwa persatuan dan kesatuan akan melahirkan rahmat bagi mereka semua. Sebaliknya, pertikaian dan perpecahan akan menjauhkan manusia dari rahmat Allah. Ini harus kita ketahui bersama. Dan mengumpat itu adalah salah satu perilaku yang sering dilakukan oleh banyak orang, terutama ketika merasa kesal, ketika merasa jengkel, ketika merasa marah, tidak puas dengan sesuatu atau dengan orang lain. Secara psikologis, mengumpat adalah salah satu bentuk ekspresi emosi yang negatif yang tidak sehat. Mengumpat dapat menimbulkan perasaan lega sesaat, tetapi juga dapat menimbulkan perasaan bersalah, menyesal, malu, menyesal di kemudian hari. Selain itu, mengumpat juga dapat merusak hubungan interpersonal dengan orang lain, dapat menyinggung, menyakiti, atau bahkan efek lebih lanjut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Ini perlu kita ketahui bersama dan agar kita semuanya agar berhati-hati. Oleh karena itu, mengumpat bukanlah perilaku yang buruk. Oleh karena itu, bahwa mengumpat itu bukanlah perilaku yang baik dan bermanfaat bagi sendiri maupun orang lain. Mengumpat dapat merugikan kesehatan mental dan emosional masyarakat, dan dapat mengurangi kredibilitas dan profesionalitas Anda di mata orang lain. Jika Anda sering mengumpat, maka ada baiknya kita harus mencoba mengurangi atau bahkan menghentikan sama sekali kebiasaan buruk itu. Orang yang terus-menerus berinfak di jalan Allah, baik pada waktu lapang, yaitu artinya mempunyai kelebihan harta serta kebutuhannya sudah terpenuhi, maupun dalam waktu sempit, yaitu orang yang dalam keadaan kekurangan, serta orang-orang yang menahan amarah. Faktor apapun yang memancing kemarahan, orang itu bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ini akan menjadi sangat terpuji orang yang mampu berbuat baik terhadap orang yang pernah berbuat salah dan berbuat jahat kepadanya. Karena itu Allah sangat mencintai dan melimpahkan rahmat yang dihadiri kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa darul bahirul ismi wa batinahu innal ladzina yaksibuna isma sayujzauna bima kanu yaktarihun. Di dalam surat ke-6 ayat 120, yang artinya tinggalkanlah dosa yang zahir dan batin, bahwa orang-orang yang melakukan dosa baik lahir maupun batin akan dibalas dengan apa yang telah diusahakan. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, oleh itu perlunya kita menjauhi atau menghindari dosa, baik itu dosa lahir maupun batin. Dosa batin pun itu juga Allah perbuatan dosa batin pun juga diharamkan oleh Allah, karena hati yang kotor, sekali lagi, pikiran yang kotor atau hati yang kotor dan penuh dengan kecurigaan serta kedengkian dan kejengkelan akan mempengaruhi fisik serta tindakan dan perilaku manusia. Manusia yang mengekspresikan kemarahannya dengan mengumpat, mengomel, mencaci maki, itu diawali dari pikiran yang tidak bersih. Oleh karena itu, saya pada kesempatan ini mewasiatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada para hadirin untuk perlunya kita menjaga hati yang bersih. Dosa batin saja harus dihindari, apalagi dosa yang secara nyata. Oleh karena itu perlunya kita mengendalikan amarah serta kejengkelan yang ternyata banyak dampak buruknya bagi kesehatan fisik dan mental. Saudaraku, kita ketahui bersama bahwa hati yang jernih berdasarkan iman akan memancarkan perilaku yang santun, yang sejuk, damai dan indah. Oleh karena itu marilah kita sama-sama semuanya memohon kepada Allah agar kita bisa menjaga hati dan agar kita bisa menahan amarah, menahan kejengkelan. Tidak setiap saat sidik-sidik nesu, sidik-sidik nesu itu harus dikendalikan.
Sekali lagi, amarah yang tidak dikendalikan itu bisa menyebabkan ketakwaan kita menjadi luntur. Mudah-mudahan Allah ridho atas apa yang kita upayakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qaribul mujibud da'wat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.